3, 2, 1, Oke, close the 3, door. 2, 1. Gas. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang IPSBT atau bisa dibilang kepanjangannya Indonesian Pet Speeding Board Turnamen yang kedua tahun 2020 ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ronde 2 dari IPSBT saat ini. Ya. Nah, itu yang pertama ini kita akan bahas dari 8 peserta yang sudah bertarung di ronde 2 ini. Dari yang pertama ada Vine melawan Apang, yang kemudian kedua Sin X melawan Liners, dan kemudian yang ketiga ada Sine melawan Imias, dan yang keempat ada Real melawan Mr. V. Oke. Dan kami sebagai judges akan membahas hasil dari PSBT ini. Dari yang pertama Vine melawan Apang. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Nandi untuk silakan memberikan pendapatnya tentang Vine dan Apang. Silakan Bang Nandi. Baik, pendapat gua di round 2 Vine lawan Apang. Untuk Vine, dia masih bermain aman. Sebelumnya dia juga kan bermain aman dari round 1. Nah, di round 2 ini dia juga bermain aman, tetapi hanya sedikit aja yang bermain kompleks. Dan untuk Apang, dia mainnya malah turun dari banyak stack dan kurang memakai kompleksnya dia. Udah sih, gitu aja. Oke, jadi itu menurut Bang Dandi tentang Vine. Kemudian untuk Apang udah ya tadi ya? Semuanya udah. Oke, selanjutnya dari Bang Safata, silakan ada komentar tentang Vine dan Apang di ronde 2 ini. Kalau menurut gua sih ya, Vine sebenarnya cukup bagus, tapi dia memanfaatkan smoothingnya daripada skillnya menurut saya. Sebenarnya kalau untuk skill sih biasa-biasa aja sih, cuman dari smoothnya itu bisa melawan Apang. Sedangkan Apang itu kan menurut gue nih ya, Apang itu spesialis power lah. Cuman dia kurang mengeluarkan skillnya gitu dari yang apa dia punya gitu. Jadi sangat disayangkan gitu. Jadi dari round 1 dia udah bagus, tapi di round 1 juga masih ada beberapa sedikit stuck gitu. Pas nyampe round 2 itu dia langsung turun banget. Bener sih. Di sini Apang di round 2 emang downgrade. Iya, di sini Vine sangat diuntungkan sekali karena dia mempunyai eksekusi yang bagus. Tapi kalau untuk Apang, kayaknya untuk eksekusi masih kurang lah. Dan masih kurang dia. Untuk kombonya juga masih terlihat kaku lah menurut gua sih. Oke. Setuju. Setuju sih sebenarnya saya terhadap pendapatnya Bang Saf. Kemudian ini mungkin itu aja pendapat dari Bang Saf. Ya, udah begitu saja. Karena nggak bisa terlalu panjang sih kalau untuk mereka berdua. Oke, kemudian lanjut ke pendapat saya dari yang pertama si Vine. Sebenarnya dari Vine dan Apang juga ini sebenarnya pendapat saya cukup sama dengan ya judges yang lain. Dari yang Vine, pengontrolan painnya sangat baik, eksekusinya yang smooth itu ya bisa dibilang yang meningkatkan nilainya tuh biar tinggi. Akan tapi bisa dibilang dia tuh masih main aman. Bahkan dia sempat rada stuck saat melakukan time around rev di detik ke-12 videonya. Kemudian smooth controlnya yang masih bisa dibilang membantu banget di ronde kedua ini, tapi terlalu main aman. Ya keep it up aja lah. Kemudian untuk yang si Apang, nice linkage. Sebenarnya linkage yang dipakai ya lumayan. Halo? Pennya itu sempat. Halo? Halo? Nggak ada suaranya, Pak.
Halo. Gak masuk suaranya dari tadi. Udah masuk. Nah, Mulai nggak? Dari awal. Oke, ngulang lagi. Dari yang Vini apa enggak dari usah. Apang? Kayaknya dari lu doang sih. Udah, Vini. Dari Oh ya, ada dari Bangsa. Berarti kita lanjut ke scene X saja nggak apa ya? Ya. Lanjut ke scene X lawan Liners. Oke. Oh, Jadi oke. di ronde kedua scene X ini tidak mengumpulkan video dan Liners mengumpulkan video. Jadi si Liners ini oke-okean dia di ronde kedua ini. Iya bener sih. Tapi tetap aja kita perlu komentar dong sebagai juri. Iya. Jadi dari Bang Dandi dulu, bagaimana komentarnya Bang Dandi tentang kombonya Liners di ronde kedua ini? Untuk kombonya Liners di round 2 dan triknya kombonya nggak meningkat, kombonya juga nggak menurun, jadi kayak standar aja dari round 1 sama round 2 kayak sama. Kompleksnya atau kebagusannya atau gimana, menurut gua gitu sih, standar aja, Oh. nggak naik ke turun. Ada lagi Bang? Udah. Oke, lanjut ke Bang Zevata, silakan. Ya, saya sependapat sama Dandi ya. Eksekusi sama round 1 round 2 itu sama aja. Cuman entah sangat disayangkan si SYNX itu tidak mengirim video, padahal dia punya potensi dari round 1 juga mungkin dia bisa mengalahkan Liners. Tapi karena dia niatnya cuma iseng, ya Liners sangat diuntungkan sekali di sini. Iya. Ya menurut aku sih itu aja. Berarti sama ada pendapatnya, agak sama lah dengan Bang Dandi berarti ya. Iya. Oke, berarti ini double lanjut ke aku ya. Di sini aku berkomentar tentang Liners. Kontrolnya bagus sama seperti di ronde 1 sebenarnya, tapi penggunaan trik dalam kombonya itu ya masih agak basic gitu dan masih kurang kompleks. Bahkan bisa dibilang kalau menurutku nih, mungkin aku sendiri doang yang bilang kalau bisa ke Liners tuh agak merosot dikit lah, nggak terlalu banyak merosotnya dia Tidak dibandingkan dari signifikan. ronde 1 ke ronde 2. Ya. Tapi wah kombonya ya masih ya cukup bagus lah Ya. untuk digunakan di ronde 2 ini. Ya sayangnya si NX gak ngumpulin video, ya Masih Liners cocok. oke masuk ronde 3. Untung-untung kan lah Liners ini lah. Ya paling Oke. lucky bastard. Oke, lanjut aja Parah kita ke yang ketiga, yaitu ada Imyas melawan Sine. Sine sih bacanya? Sine. Oke. Ya. Ya udah kita mulai aja dulu dari Bang Sapata, silakan ada komentar dari Imyas dulu. Kalau Imyas dia bagus kombonya, smooth, hampir sama lah kayak Sine. Cuman yang masih kurang itu di durasi kombonya. Durasi combo sama trik-trik yang dipakai itu masih terlalu sedikit dan durasinya itu sekitaran 12, masih sedikit lah. Jadi di situ yang kurang dari Imyas. Apabila kalau Imyas mungkin menambahkan trik-trik yang lebih susah dan yang lebih kompleks, mungkin bisa mengalahkan Sine gitu. Kalau Sine sendiri Oke. udah lumayan bagus, dia rada meningkat sedikit, trik-triknya juga lumayan kompleks, dan juga untuk durasinya itu cocok lah kalau buat di turnamen-turnamen gitu, masih masuk gitu. Sedangkan kalau Imyas itu terlalu sebentar kombonya gitu, ya kombonya misalnya 10 detikan, sisanya Terlalu singkat. ya Iya. terlalu singkat ya. Makanya sangat disayangkan, padahal Imyas punya potensi yang sangat bagus, tapi ya itu durasinya yang masih kurang gitu. Makanya kalau untuk turnamen-turnamen seperti kayak gini, minimal durasinya itu sampai 20 detik ke atas, asalkan kombonya tidak spam. Itu yang paling pertama. Masalahnya karena nggak tercantum rule-nya tuh sebenarnya. Iya. Dan itu jadinya rule yang tidak tertulis maksudnya. Iya. Oke, itu aja Bang Sapata. Iya, sudah situ saja. Oke, lanjut silakan ke Bang Dandi. Komentarnya? Kalau kata gue untuk Imyas, eksekusinya meningkat, kombonya lebih kompleks juga. Ya tadi kayak Japata,
tinggal durasinya aja yang kurang lama. Terus untuk sini kalau pendapat gua dia eksekusinya malah turun. Kenapa Dari kenapa menurut Anda turun gitu? nggak tahu kenapa. Kalau kata gua malah turun loh. Iya sih sebenarnya. Coba kita lihat dari yang ronde 1. Pas di ronde 1 tuh kita pas lihat kombonya itu langsung kayak kesannya gimana ya? Kesannya kayak wow gitu mungkin bisa dibilang. Oh iya. Aku pas lihat di ronde 1-nya tuh kayak wow gitu. Kemudian di ronde 2 tuh kayak udah nggak ada ekspresi yang sama lagi. Tapi beda gitu. Kalau kata saya ronde 1 itu kayak dia tuh kalau mau trik ke trik itu keraguannya itu kayak masih ada gitu. Sedangkan kalau di ronde 2 itu dia kayak yang pede gitu. Jadi menurut saya itu bagus sih untuk round 2. Round 2 kalau nggak salah kan dia udah main kayak apa sih? Lempar-lemparan gitu. Iya. Nah, main gitunya aerial weapons kayak kayak gitu. Menurut gua ya itu malah ngurangin eksekusinya. Tapi menurut Kalau saya itu Link bagus X- loh. Iya bagus menurut tuh. Bagus. Karena tingkat Kalau kesulitannya gua kali ya. Iya. Enggak. Ya. Kalau gua enggak kan. Oke, tapi kan Lebih ini nggak pendapatnya suka. Ya kalau gua di situ sih eksekusi yang itu, yang lempar-lemparannya itu kurang bagus. Oke. Kalau durasi ya pas lah, udah. Ya. Kalau dari Nikomul, Oke, kalau dari aku yang pertama Imyas, combo yang digunakan tuh sebenarnya cukup powerful di ending dia. Di ending dia lumayan bagus kalau nggak salah ada SSFLIA-nya. iya. Kemudian yang paling menonjol dari pendapatku itu tuh dari mod yang digunakan itu yang jadi males aku lihat combonya sebenarnya. Modnya yang hitam tuh kurang fit dengan setupnya dia yang di belakang. Ya, jadi nggak Agak sinkron kurang gitu. demen gitu liatnya. Iya. Mod-modnya juga. Kurang sama aja kayak Modnya itu warna-warni bukan ya yang pokoknya warna masih biru? kalau nggak salah sih ya. Iya. Udah lupa tapi pokoknya kurang fit aja lah modnya dengan setupnya. Kemudian di tempatnya tuh rada gelap masalah setupnya. Iya. Pencahayaan juga kurang. Lanjut ke kombonya masih basic dan ya perlu improvement lagi, perlu ditingkatin lagi, masih kayak kurang lah tingkatnya. Iya. Kayak kalau misalkan dibandingin dengan ronde 1 kayaknya kalau nggak salah Imyas lebih bagus dia. Iya. Kemudian untuk sini kontrolnya fantastic tetap, tapi seperti yang tadi aku sampaikan, kalau di sini yang di ronde kedua ini bagiku kurang wow gitu, soalnya di ronde 1 kayak ekspresiku tuh ya wow gitu lihat kombonya sini itu. Kemudian di ronde 2 masih ya nggak ada ekspresi kayak gitu lagi. I feel like berbeda di ronde kedua ini untuk sini. Tapi videonya untuk komentarku tentang videonya tuh masih ada rada vignette-nya gitu. Maksudnya ada kayak hitam-hitam di ujung gitu. Sehingga membuat pennya itu rada-rada gelap gitu di ujung-ujungnya gitu. Oh, iya. Oh iya. Untuk pencahayaan. Gua komentarin itu. Enggak sama dia Selanjutnya diedit materi loh link. tuh. Ya mungkin dia diedit sih pakai vignette gitu. Iya. Tambahin biar agak ujung-ujungnya biar nggak terlalu terang. Iya. Mungkin habis itu selanjutnya ya ada materi trik yang digunakan cukup bagus, tapi beberapa darinya masih bawaan dari ronde 1 sebenarnya. Kayak ya beberapa triknya tuh variasinya gak dibentuk lagi. Itu beberapanya ada di ronde 1 lah intinya. Iya, jadi kebanyakan trik-trik round 1 dibawa ke round 2 gitu ya. Iya. Tapi tetap bagus sih sebenarnya. Iya. Eksekusinya juga bagus dan Tapi- tingkat kesulitannya ya bisa dibilang lumayan. Iya. Oke, ada kenapa Bang? Enggak. lanjut. Selain itu aku melihat sini yang sedikit drop di ronde 2 sedikit lah dibanding ke ronde 1 seperti yang tadi gue katakan. Kemudian BDW nice wiper dan keep it up untuk sini. Iya. Oke, lanjut kita ke Mr. V versus Realm. Ini yang terakhir di ronde 2 Ini yang paling sengit nih. Iya. dari Bang Nandi dulu. Kita bahas Mr. V gimana? Mr. P ya. Ya, Kalau Mr. P dari round 1 gue lihat kayak biasa aja. Tapi masih bagus, tapi masih ya boleh lah.
pas di round 2 dia ngeluarin power dia. Itu gua Ya. wow ini Kaget. lihatnya. Iya. Eksekusinya bagus, endingnya bagus. Tinggal apa ya? Perbanyak trik lagi sih Setupnya. Iya, banyak trik memang variasi kan- trik power triknya tuh Ya, kurang gitu Mas. Iya. terlalu apa ya? Soalnya dia kan pakai power. Bukan old style bisa dibilang power Iya, triknya iya. itu. iya. Iya ya. Pasaran lah. Iya itu Simpel. benar. Itu bisa. Terus tinggal setupnya sih benerin dikit aja. Kan Setupnya waktu di meja makan dong. round 3 kalau nggak salah ada tutup saji di situ tuh. Nah itu makanya di meja Oh. makan ya. Tapi kalau Kemudian untuk Realm gimana? Terus untuk Realm dia mainnya lebih bagus dari round 1, tetapi dia belum bisa nandingin nandingin Mr. P yang di round 2. Untuk Oke, jelas karena beda powerfulnya. iya Karena- sih. karena Mr. V itu dia memakai power, sedangkan Realm itu linkeknya kayak ya masih biasa lah. Tapi menurut gua malah sedikit kompleks. Lebih sedikit Ya kompleks Realm dari dibandingkan round ronde 1. 1 dia lebih kompleks dikit lah, meningkat dikit. Iya, Ya. meningkat sedikit tapi belum nyamain di Mr. P ini. Nah, segitu aja dari gua. Lanjut jawaban ke siapa? Nah, ke gua aja lah. Ya, Kalau Silakan Bang Sat dari Mr. beneran. kalau menurut gua ya, Realm itu banyak penurunannya dari round 1. Kenapa? Karena di round Oke. 1 itu dia lebih ke trik-trik sulit, sedangkan round 2 itu lebih ke kayak Twisted Sonic, Pass, dan yang lain-lain. Cuman pas endingnya itu dia ngikutin endingnya Kagami di CV apa gitu, gua lupa. Itu juga udah bagus. Cuma ya sayang aja gitu, Realm itu menggunakan trik-trik yang ya masih dibilang simple linkage lah, yang masih standar Ya gitu. simple linkage. Ya kalau untuk Yo, Mr. V, menurut gua dari setupnya aja udah menurut gua sih bagus sih, cuman ya itu tadi di tempat makan. Kurang pantas kali ya. Ya tapi untuk pencahayaannya udah good sih, udah bagus, Udah lumayan. udah lumayan. Terus kata gua lumayan. lebih suka Mr. V yang di round 1. Kenapa? Karena Ada benernya sih. si kombonya itu durasinya lebih lama. Ngomongin durasi lagi nih, durasinya lebih lama dan Ya. si trik-triknya juga lebih banyak gitu dibandingkan round 2. Karena di round 2 itu Bervariasi kalau dibanding. iya kalau di round 2 itu dia pertama linkek, yang terakhirnya langsung power gitu. Sedangkan yang Power. untuk linkek dan powernya itu balance tapi terlalu singkat. Iya. Ya, tapi tetap gue milih Mr. V sih karena dia masih punya backingan power gitu. Karena jujur aja sih, Nah, gue kecewa sama Realm itu gara-gara dia pakai simple linkage dan simple gitu aja kombonya. Jadi ya akhirnya gue milih Mr. Ada V. benernya sih sebenarnya. Di ronde 1 Realm memang lebih OP dia bisa dibilang. Maksudnya yang digunakan triknya tuh variasinya lebih bagus-bagus Iya. dibandingkan di ronde 2. Iya emang. Mungkin itu aja Bang Sat? Udah itu aja lah. Oke, lanjut ke aku. Dari yang pertama Mr. P dulu. Kombonya itu bisa dibilang powerful ya, sama seperti pendapat judges yang lain. Akan tapi combo power yang digunakan itu masih rada old atau bisa dibilang pasaran. Ya sering banget lah lihat combo yang seperti itu. Selain itu kurang bervariasi bisa dibilang sih combo powernya. Dan rada buruk pas penangkapan pen di awal. Iya. Selain itu pas dilanjutkan maaf. Terlihat buruk di bagian penangkapan pen di awal yang lalu dilanjutkan dengan ref FLTA. Itu agak di awal lah, pokoknya dia rada buruk gitu. Iya. Tapi lumayan yang aku suka ya karena dia powerful kombonya. Meskipun combo yang digunakan itu pasaran lah. Iya. Males juga sih, bosan liatnya. Mainstream gitu. Tapi dia dapat poin tinggi dari
segi kesulitannya. Iya. Originalitas sih sebenarnya nggak tinggi. Iya. Untuk Realm, yang aku paling demenin dari Realm tuh di awalnya dia pakai taps kalau nggak salah buat counter. Iya. Tap. Di awal gitu dia pakai taps, jadi aku demen liatnya. Kemudian penggunaan slotnya tuh masih rada basic dan kombonya kurang maksimal dibandingkan ronde 1 seperti yang tadi aku katakan. Itu aja sih. Dan sempat stuck di ending. Iya. Kalau aku lihat. Emang itu dari mau skip charger langsung ke counter index Neosonic apa ya, gue lupa ya, pokoknya itu Neobug ke Pinky Back itu dia langsung di counter itu, jadi kesannya kayak emang stuck gitu padahal di counter gitu. Dan dari sinilah para judges memutuskan untuk Mr. P agar lanjut ke ronde 3 karena tingkat kesulitan dari Realm yang masih kurang bisa dibilang. Kemudian yang Imias lawan Sine tadi, Sine yang lanjut ke ronde 3. Sin X lawan Liners, tentu saja Liners karena ya cuma dia yang ngumpulin video. Kemudian Vini melawan Apang yang dapat Vini. Oke, kita akan lanjut bahas yang ronde 3 sekarang. Iya, ronde 3 di sini lumayan sengit. Ronde 3 lumayan sengit bisa dibilang. Parah sih. Tapi ada satu peserta yang nyampe di vote. Iya sih. Oke. Di ronde ketiga ini ada dari yang pertama Vine melawan Liners dan yang kedua ada Mr. V melawan Sine. Sebelum kita bahas yang OP itu, kita akan bahas yang Vine lawan Liners dulu. Iya. Dari Vine, pendapat Bang Zapata bagaimana? Oke. Untuk Vine ya smooth seperti biasa, tapi kombonya juga biasa aja. Tetap sama sih kombonya dari ronde ke ronde. Maksudnya gimana ya? Gak ada yang berubah gitu. Soalnya dia cuma main standar aja. Iya. Ya segitu aja gitu, nggak improve skill, nggak mengulik link-link lain gitu. Mau dibilang ada peningkatan juga enggak sih sebenarnya? Ya biasa aja gitu. Istilahnya mah datar, udah datar aja sampai datar gitu. Beruntung banget sih kata gue Liners melawan Vina ini, karena kalau Liners ini dia eksekusinya udah makin meningkat, tapi masih sangat disayangkan masih banyak trik-trik dasar yang masih kepake, maksudnya yang masih yang masih dipakai di round sebelumnya. Jadi masih ada trik-trik yang dari round 1, round 2 dipakai ke round 3. Menurut saya itu kurang sih. Kalau misalnya ini harusnya round 1 beda, round 2 beda, round 3 beda. Itu bakal dapat nilai plus gitu dari Liners. Cuman untuk trik-trik yang dipakai hampir sama gitu, tapi dia originalitasnya bagus sih. Untuk eksekusinya rapi dan juga kombonya juga udah pas dari durasinya. Mungkin segitu dari saya. Oke. Kemudian lanjut ke Bang Dandi. Pendapat tentang Vine dan Liners. Untuk Liners dulu ya. Oke. Liners kombonya udah makin bagus dari sebelumnya, karena sebelumnya menurut gua ya standar-standar aja. Terus dia ada spam. Ya, itu bener spam. Di detik 5-8 dia spam FLT Arep. Tapi kombonya udah bagus sih. Karena itu FLT Arepnya itu terlalu kedekatan kalau dipakai. Kalau misalkan agak berjauhan, FLT Arep-nya dipakai, itu bisa nggak kelihatan malah spamnya. Tapi untuk Vine sekarang Gimana? ya sama aja, standar aja dari round 1 sampai round 3 standar, udah. Tetap aja sama terus. Mau gimana? Sampai ronde 4 mungkin sama. Karena Saya ya emang
dia masih belum. Dia bidangnya di situ. Iya, maksudnya dia masih belum mau mengulik trik-trik lain gitu yang lingkek-lingkek yang sulit gitu. Dia masih mau mencari mungkin eksekusi yang lebih bagus untuk bermain smooth. Ya bisa jadi sih. Tapi malah dibawa ke turnamen. Ya. Itu lucunya. Udah nih Bang Nandi, itu aja pendapatnya? Oh udah. Liners. Udah gitu doang dia. Oke. Gainers kan udah Dari tadi. Aku, Udah. udah tadi. Dari aku, dari yang pertama Vine, smooth control as usual. Ya dia kontrolnya bagus lah. Pokoknya smooth dari awal nyampe ronde 4 nih kayaknya bakal smooth terus dia. Tapi aku lihat ada penurunan dari ronde 1 ke ronde 2 sampai ke ronde 3 kayak ada penurunan yang dikit gitu terus. Aku lihat ada penurunan, kombonya masih rada spam bagiku dan masih main aman tetap. Itulah semua sama lah pasti pendapatnya tentang Vine. iya. Kemudian untuk yang winners. Hampir semua judges sama sih. Oke, kemudian untuk yang liners ini combo yang apik dan bervariasi bisa aku bilang. Tapi ya seperti yang tadi dikatakan Bang Dandi, sempat ada spam. Iya. Setuju sih sebenarnya pas bagian yang itu. Kemudian ada juga bagian yang nge-stuck di ending, sebenarnya bisa dibilang. Iya pas pinky Ada butt. nge-stuck di ending. Symmetrical butt. Ya, Ya kalau nggak salah. ya itu. Dia Dia ada pas stuck di ending. Itu aja sih komentarku dari liners. Tapi di sini aku ngasih nilai Vine melawan liners ini nggak beda jauh nilainya, cuma beda 0,5 bisa dibilang. Iya sih. Dan si Vine ini lebih unggul di refinement dan kontrol seperti biasa, temponya juga lebih tinggi, akan tapi liners di originalitas dan juga tingkat kesulitan. Itu aja sih dari aku. Pokoknya liners sama Vine itu mendekati ya karena mereka punya di bidangnya masing-masing seperti liners di bidang kesulitan lumayan bagus sehingga dia di kesulitannya lumayan tinggi gitu, sedangkan kesulitan sama originalitas ya. Sedangkan kalau Vine itu lebih ke smooth gitu, jadi sehingga dia mempunyai nilai yang tinggi. Smooth sama tempo dia memiliki nilai yang sangat tinggi gitu, jadi sehingga ya menurut aku sih balance aja gitu mereka berdua karena mereka punya keahlian di masing-masing gitu. Mereka tuh balance, sama-sama kayak tingkat menguasainya tuh sama dan punya bidang sendiri-sendiri. Makanya nilainya hampir sama dari aku gitu. Atau mungkin penilaian dari Bang Nadia sama Bang Zaf totalnya mungkin hampir sama juga. Kalau aku sih lebih ke liner sih, kalau ini mah beda berapa poin gitu. Walaupun nggak beda jauh, beda 5 poin lah. Karena yang saya lihat itu dari kesulitan dan originalitas gitu, bukan smoothing dan tempo. Tapi kalau tempo juga sih penting sih, dari awal combo sampai combo tempo itu sangat penting. Oke, itu aja untuk Vine dan liners dari Bang Nadi dan Mazhab. Ya, itu saja. Lanjut. Oke, kita lanjut yang kedua yang pengen banget saya dibahas, yaitu Mr. V melawan Sine. Ya. Ini bisa dibilang paling sengit lah. Nyampe manggil salah satu judges lagi. Ya, Bang Paling Gros. parah ini. Harus Bang Gros, manggil. makasih. Oke, dari yang pertama dari Mr. V dulu, kita mau bahas Mr. V apa sini dulu nih? Mr. V dulu lah. Ya udah, oke, Mr. V dulu. Dari Bang Dandi, Mr. V menurut Bang Dandi gimana? Halo Bang Dandi. Bang Dandi. Halo. Oke, nampaknya dia. Yo. Oh, Halo. iya ada. Halo. Halo. Mr. V bro, Mr. V. Halo. Halo. Gimana Mr. V? Halo. Jangan suaranya loh. Halo. Mr. V gimana Bang? Ada, sip. Baru ada lagi loh. Aneh loh. Ya udah lanjut, Cak. Mr. V gimana Bang? Oh, gua dulu. Iya. Iya. Oh ya. Siapa? Mr. P menurut gua powernya bagus, cuman ada linkage yang pas di con itu loh, pas FLTA detik 9. Nah itu malah agak stuck. Tetapi link gameplaynya bagus.
Cuman di situ yang FLTRF-nya ya salah penggunaan menurut gua. FLTR. Untuk- Oh iya. Aja bang tadi. Kemudian untuk si Iya. mungkin ada. Untuk sini bener. Linknya gua suka, bagus. Cuman setup aja sih. Setup terlalu gelap gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan kombonya. Iya ya. Terus Menurutku sih ya, sini pas-pasan sih bagiku videonya. Gak terlalu gelap enggak. Di ronde 2 ya dia paling gelap bagiku. Cuma apa ya? Setupnya itu masih ada, kalau hitam harusnya hitam semua gitu. Tapi dia masih nyisain sedikit kasur di pinggirnya itu loh. Kalau Nah, misalnya Ya, karena di round 2 kan dia diedit tuh pakai pijat gitu. Nah sekarang jadi juga kan udah karena di itu kena kasarnya. ya karena itu gua suruh nggak diedit, ya hasilnya gini. ya kata Ya udah deh. Habis itu ada lagi masalah si sini. ya paling Endingnya kurang, udah kayak aneh Ini gitu lanjut. endingnya. oh lanjut Gimana? gua aja ya. Ya udah. Lanjut ke Bang Sapata. Gimana menurut Bang Sapata tentang Mr. V dan sini? Kalau menurut gua sih Mr. V lumayan ya untuk power. Tapi seperti yang dibilang tadi, pasaran sih untuk powernya seperti VASS, palm spin, yang lain-lainnya. Cuman pas di ending dia link egg. Cuman masih apa ya? Masih kurang gitu buat trik-trik link egg-nya. Sedangkan untuk melawan Sign itu dia mempunyai link egg yang banyak gitu, maksudnya link egg yang sulit gitu. Tapi dia di sini bagusnya dia ke backingnya dengan power sama link egg Ya. gitu. Jadi komposisinya udah pas, udah eksekusinya juga udah bagus. Tapi menurut aku Cuman durasinya seperti biasa, durasi dan trik yang dipakai juga masih sedikit sih menurut aku. tapi kalau misalkan masalah penggunaan power itu bisa benar-benar nutupin durasi sih bagiku. Iya, Durasi seberapa pendek pun itu, kalau misalkan emang udah powerful, ya iya, tetap aja. Jadi ketutupan lah durasinya bisa dibilang, tapi durasi tetap aja dinilai gitu. iya. Jadi nilai soalnya gimana ya? Kita lihat perbedaan aja durasi liners Mr. V sama Sine gitu. Mr. P Sama Sine itu 18 detik, sedangkan Mr. P 12 berapa ya? 15 belum yang dia gaya-gayaan terakhir gini. Iya, selebrasi. Bisa dibilang kalau dipotong bisa sampai 14 detik atau 13,5 gitu. Itu menurut aku 12 sih, doang itu. iya, menurut aku sih kayak masih terlalu sebentar segitu menurut aku. Sedangkan kalau Sine itu dia masih Panjangnya cukup gitu. Trik yang dipakai juga cukup bagus. Yang saya suka itu dari sini itu dari swoop triknya yang di detik ke detik ke 9 itu gue suka banget. Cuman pas mau ke ending itu ada sedikit stuck Nah iya, ya di kan? ending tuh sempat liatnya agak nge-stuck gitu lah. Di detik 13 kalau nggak salah sedikit stuck. Oh iya. 12 nggak tahu berapa ya, gue lupa. Oh 12, detik ke 12 dia pas mau dari Flush Sonic mau dibalikin lagi, dia sedikit kesulitan kayaknya. Jadi kelihatan banget gitu stucknya gitu. Cuman di sini kelebihan dari sini itu ya tadi link cake-nya cukup sulit gitu. Sedangkan kelebihan dari Mr. V itu ya powernya gitu. Makanya untuk battle Mr. V versus Mr. P ini, sama Cindy ini bisa dibilang sulit untuk mempertimbangkan Iya. antar judgesnya. iya emang bener. Karena dua-duanya bagus gitu. Dari eksekusinya rapi, terus smoothing kombonya juga rapi gitu, bagus lah, smooth gitulah.
Dari setupnya juga udah Oke. lumayan bagus sih, cuman Sine sama Mr. V ya tempatnya itu masih kurang. Masih kurang sebenarnya. Kalau Mr. V gitu, tapi bagus-bagus aja sih. Dua-duanya ini yang memang paling sulit dipertimbangkan. Mungkin ada lagi Bang Syaf? Ya untuk catatan aja sih ini mau buat Sine untuk di round 4. Ya itu apa, setupnya tolong perbaiki lagi ya, itu masih ada kelihatan kasur. Mengganggu Bener pemandangan itu. Oke, berarti segitu ini lanjut saja. aku ya sekarang. Ya silahkan Niko. Oke, aku lanjut. Dari yang Mr. V, combo power trick-nya itu bisa dibilang sangat solid, akan tapi old atau bisa dibilang pasaran, dan kemampuan mengontrol pen yang cukup bagus saat eksekusi power. Itu aja sih pendapat tentang Mr. V. Cuman kalau bisa di ronde keempat nanti pas ngelawan ini, cobalah usahakan jangan menggunakan power trick yang bisa dibilang old gitu. Kepengen aja lihat yang udah bosen lah lihat nih, intinya pokoknya seperti itu sebenarnya. Tapi meskipun masih enak dilihat Iya sih. power trick yang seperti itu. Karena di Kemudian turnamennya untuk jarang. sini, iya. Kemudian untuk yang sini kombonya bagus, tapi saya sekali aku lihat kayak agak merosot lah dibanding ronde 2 dan ronde 1. Nah, kenapa ya? Aku ngerasa makin merosot gitu. Dari ronde 1 yang mikir Iya. fantastic, kemudian ronde 2 kayak wow, ronde ketiga kayak oke, nice Jatuh. gitu. Cuman kayak ya makin menurun lah begitu. Tapi masih bagus, variasi trik yang digunakan tuh masih bagus. Cuman tingkat kesulitannya tuh kalah dibandingkan ronde yang sebelumnya. Still a nice combo, keep it up untuk sini. Jadi untuk Vini lawan Liners, yang menang adalah Liners, dan Mr. V lawan sini yang menang. Dan kita bisa melihat di ronde keempat ada Liners melawan sini yang memasuki ronde final. Dan selanjutnya untuk perolehan juara 3 ada Vini melawan Mr. V. Ya. Kalau untuk prediksi sih juara 3 sih udah kelihatan sebenarnya. Iya. Oke, jelas. Kita lihat aja dari round 3 Liners versus Vine sama Sine versus Mr. V. Perbandingan dari Nilainya yang kita lihat. ya nilai dari nilai dari Sine dan Liners itu masih tinggian Sine gitu dibanding Liners gitu. Jadi menurut aku sih masih ada kesempatan buat Liners untuk mengembangkan lagi trik-triknya atau lingkek-lingkeknya untuk bisa melawan Sine. Kemudian kalau dari aku sih ya untuk yang ronde final ini prediksiku untuk Liners melawan sini ini sebenarnya dua-duanya ada potensi memang. Iya. Ya seperti di ronde sih. Di PSBT yang sebelumnya atau Indonesia Match Winning Board turnamen yang pertama di tahun 2020 kita juga ada ngelihat di Liners melawan Sine di ronde terakhir kalau nggak salah perebutan juara 3, dan kini mereka berhadapan di ronde terakhir untuk perebutan juara 1. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat Liners dan Sine ini mempunyai potensi yang sama-sama bisa mendapatkan juara 1. Tapi aku bilangnya nih bilangnya kalau Sine itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan Liners. Ya, Jadi misalkan si Sine ini 52%, sementara Liners ini 48%. Jadi Liners ini bisa dibilang masih rada kurang bagiku. tapi sebenarnya Liners Sine juga punya yang memiliki- kesempatan yang lebih bagus lagi buat round keempat untuk melawan Sine sih kata saya. Cuman ya itu. Iya, masih ada sebenarnya. Ya, cuman kita lihat aja lah. Dia mau nggak mengembangkan dirinya gitu buat lawan Sine ini. Sedangkan tapi apabila kalau Sine santai-santai saja dan tidak Drop. mau mengembangkan lingkeknya, ya menurut aku sih itu menjadi penurunan Benar. buat Sine. Jadi kalau misalkan dibilang Mr. P, maksudnya Liners, kemungkinan menang itu juga masih ada. Sini punya kemungkinan menang juga ada, tergantung sininya. Kalau misalkan sini bakal drop, ya ada kemungkinan besar memang untuk Liners memenangkan di PSBT ini. Akan tapi kalau misalkan sini berkembang dibandingkan ronde 3, ada kemungkinan besar juga dia yang memenangkan di PSBT ini. Jadi bisa dibilang 50-50 lah antara Liners dengan sini. Ya, Itu aja sih pendapatku untuk Liners sama sini. kalau Dandi Mungkin ada tambahan lagi? kalau gimana ya? Ya kalau gue juga sih berpendapat gitu sih. Cuman kalau Sine tidak mau berkembang, ya
kita nggak tahu juga sih hasilnya bakal gimana buat Lioners versus Cine ini. Bisa saja draw, bisa saja Bisa saja. Ya, bisa. Cine, Bisa. Cine. Masih Atau nggak kita siapin dulu judges baru lagi. Ya, yang paling Kalau sering misalkan draw itu Alan Dundee. Gross juga tetap Paling sama? sering draw itu Dundee. Gak mungkin deh. ya, Gak mungkin. ya mau gimana? Emang menurut gua ya sama. Gila. Kemudian lanjut aja kita ke Mr. V lawan Mr. V lawan Vine. Ya itu sih kalau bagiku nggak usah diprediksi kalau misalkan main aman dari Iya. awal. Iya. Udah kelihatan. Iya Ya, sih. Mr. V Udah. sih. Kalau aku Mr. V. Soalnya dia punya power yang kuat Dia sih. bukan punya. Tergantung sih. ya, Mr. V ini juga punya potensi. Dia tuh mainnya santai. Soalnya dia mikir kan Vine lawannya mainnya smooth gitu. Bisa jadi dia santai atau bahkan bisa aja Vine ini mendapatkan juara 3 intinya. Sini juga ya Bisa Vine aja, juga bisa. aja. Cuman kalau Tapi kemungkinan kecil Ya. Vine ya menang. Kemungkinan kecil Vine menang. ya kalau kombonya masih kayak spamming atau yang lain-lain sih ya sedikit kesempatan. Tapi kalau untuk misalkan menjadi- di ronde keempat ini aku bakal mikir penilaiannya Mr. V malahan. Bisa saja aku juga mikir kalau si Vine ini bakal menang. Why? Karena kalau misalkan kita lihat dari Mr. V di ronde 2 sama ronde 3 tuh powernya hampir sama kan, variasi power yang digunakan. Cuman ya ada beda sih di ending gitu. ya. Kalau misalkan dia masih menggunakan trik-trik yang sama di ronde keempat, ya mau nggak mau emang aku harus milih Vine juga tetap. Tapi kalau misalnya Vine banyak spamming atau kombonya hampir sama-sama yang round Nah, sebelumnya, ya kita juga masih harus mempertimbangkan kembali. Milih Mr. V. Bukan memilih, tapi Itu aja sih. mempertimbangkan kembali gitu. Iya. Itu aja sih untuk prediksi di ronde keempat IPS BT. Kemudian ya sekarang kita mending bincang-bincang dikit tentang hadiah dari IPS BT untuk yang juara 1. Jadi hadiahnya ini dipresentasikan, dipersembahkan oleh Bang Zaf. Dan bisa dijelaskan sedikit tentang mod yang akan diberikan kepada pemenang IPS BT kedua tahun 2020 ini? Oke. Mod yang akan saya kasih yaitu adalah personal G3 yang enak, menurut saya sih enak dipakai ya untuk trik-trik biasa. Ini Mungkin untuk panjangnya mungkin berapa? untuk Dan beratnya? panjangnya paling 20 cm, normal lah buat SC. Sedangkan kalau beratnya 16 atau 15 kurang lebih segitu. Oke, mantap tuh. Ini lumayan loh, G3 loh. Ah, Tapi aku kayak kurang melihat semangat meskipun itu hadiahnya bagiku udah lumayan sih. Mungkin ya bagi peserta lain kayak biasa aja lah palingan. masih Lumayan masih itu belum. hadiahnya. Ya, untuk spesifikasi dari modnya ini, ya pertama ya dari G3 barrel. Di sini aku menggunakan G3 cap. Di dalamnya itu ada hyper gel grip yang dipotong 0,5 dari depan, dan terus depannya ini menggunakan barrel G2 dan tipnya ini menggunakan air blank tip. Dan grip depannya ini gua lupa namanya, tapi dari Travelo yang mirip AGG itu. Ya menurut aku sih ini udah lumayan bagus gitu, mahal lah istilahnya. Apakah cocok digunakan untuk hampir semua pen spinner yang ingin belajar menggunakan SC? Ya cukup aja. Dari untuk balance dia dapat, terus untuk feel-nya juga udah lumayan, mungkin cocok lah untuk dipakai. Kalau untuk finalis ya untuk dipakainya paling ini lebih cocok sama Cine sih. Tapi kita nggak tahu juga Liners, dia mungkin kan aku belum lihat sih Liners pakai SC gitu. Nggak pernah bahkan dia main kayak. Ya siapa tahu dia nggak pernah ya. Ya mungkin itu aja dari demonstrasi modnya.
Oke, mungkin itu aja yang disampaikan dari Bang Sabata tentang hadiah untuk pemenang IPSBT kedua tahun 2020 ini. Kemudian kita juga akan sedikit membahas tentang turni ke depannya, yaitu IPSBT ketiga bersama Bang Dandi, yang awalnya ini merupakan plan dari Bang Dandi juga Bang Guntur untuk mengadakan turni selanjutnya. Mungkin bisa didemonstrasikan dikit atau jelasin dikit tentang IPSBT selanjutnya ini? Kok aku nggak tahu ya? Ya, belum dikasih tahu. Tapi ini Ada. masih plan aja dulu. Ya, Jadi gimana, sebenarnya itu kan kita bakal disponsorin Bang Guntur ya. Sebenarnya itu bakal dipakai di round 2, cuman lebih dulu Japata yang nyumbang satu mod itu. Jadi menurut gua ya tunda aja dulu yang Bang Guntur ini buat round selanjutnya. Buat turni selanjutnya. Padahal bisa loh. Soalnya Kalau menurut aku ya sih bisa. mending gini, kalau misalnya pengen ngasih prize gitu, mending misalnya mod dari Bang Guntur nih, atau hadiah dari Bang Guntur, misalnya buat first place. Nah, sedangkan mod yang dari gua itu buat second place, begitu. Bisa juga sih. Kemudian Ya. third place. Third place Ya bis tersertifikat atau enggak. Nggak Bang Gun. dong, nggak bisa. Ini. Bang Guntur Kasih baju. itu nyumbang kita 3 mod 3 mod. Oke. dan ya Oh iya. dan modnya itu terserah gua mau kayak gimana, pokoknya beli di Pabian, custom di Pabian ya gitu. Pokoknya Wadidaw. dia nyuruh ke gua, pokoknya lu beli 3 mod, nanti gua bayarin. Ya udah, jalanin Oke. turnenya. Berarti selama ini gue jadi pengganggu gitu ya. Iya. Ya kan, Tapi jujur kan aja sih, dan- gue nggak tahu kan, makanya gue pengen nyumbang aja gitu mod G3 ini. enggak udah Gak sih. ganggu sih sebenarnya, tapi ganggu. Bukan ganggu sih sebenarnya, kayak gimana ya? Kayak menggagalkan Itu rencana kan gitu, berarti- menghalangkan rencana gitu. Bukan menghalangkan rencanaku. Kirain di PSBT ini bakal dikasih. Tapi kalau misalkan di ronde selanjutnya bukannya Bang Dandi akan join, kira-kira? Jadi ada keuntungan. Enggak. Jadi Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. kesannya Soalnya mengambil kan kesempatan aku sempit. ya, Ya. soalnya kan di PSBT ini yang masuk WC ini kan diblokir, kayak di blacklist Ya. lah. Kayak Sukma, terus Yuva, siapa lagi yang mau ikut? Si Sones Si- dan lain-lainnya. Si Sons, ya Japata tuh. Kan dia pada mau ikut. Tapi hadiahnya cuman dikit gitu loh. Cuman satu doang. Ya menurut gua buat turni depan gua nggak bakal blacklist Yang ikut WC. blacklist Ya, Bang. orang. Kayak semua itu open Ya. semua kayak bakal. Iya Dan open kira-kira buat semua. judgesnya tuh ada berapa ya kira-kira? Ada 5 ya? Seperti biasa. 5 seperti biasa. Ya 5 lah. Dari Gue juga semua lagi turnamen- Apa ada mikirin siapa kemungkinan aja. judgesnya itu para sepuh? Ya, Bang. Kemungkinan besar. Ya. Kayaknya Japata lagi. Aduh, Hmm. kok gue Kasihlah dia. Kasihlah dia. Pengen baru ikut ikut turnamen PSBT sekali banyak. loh. Tapi nggak tahu sih kalau untuk kedepannya gue bisa atau enggaknya, soalnya ya kalian tahu sendiri kan. Di Ya, PSBT gitu sih. selanjutnya palingan judgesnya itu kalau misalkan aku prediksin antara ada Bang Guntur, Bang Wisal, kemudian Bang Gross, Bang Wiro mungkin, Bang Wira kayaknya sama nggak Mbak Dea. ada. Bang Wira kayaknya. Bang Apa Wira ya? enggak deh kayaknya. Bang Wira. enggak deh kayaknya. Paling Bang Denzel. Ya enggak? Iya, Denzel. Bang Denzel. Paling itu Bisa aja. jadi. Soalnya dia pernah ngejudges yang pas friendly match itu loh, Dan. Iya, friendly match. Ya kan? Oh, Dia kan sama Fabian kalau nggak salah Iya, dia sama Fabian. ngejudgesnya. Waktu dulu waktu Niko belum masuk kalau nggak salah. Ya, itu internasional itu. belum masuk kayaknya. Iya, belum masuk. Itu lawannya Jepang kalau nggak salah ada.
bukan Jepang, itu dari Singapura. Yang JEB Wannabe. Dia dari Singapura. Ah iya itu kan? Iya itu. Oh dari Singapura. Kirain dari Fora, Sora, siapa lagi ya? Alwars gitu kalau nggak salah. Alwars dia punya tim sendiri. Dia sendiri solo. Dia sendiri solo. Solo. Buat limaan dia pakai sendiri aja. Jadi cuma ganti nick doang udah. Iya udah. Parah. Yang gue inget sih Fora sama Sora aja sih yang pas itu. Ya. Fora kalau Mango ikut gak sih kalau gue sih? Manggo? Gue lupa. Yeah. Enggak kayaknya. Terus yang ikut itu Juan. Oh iya. Yang satu tim ya, yang satu tim WC 18 ya, satu tim sama Redemption. Dan itu menang. Wah, gila. Mantep sih. Tapi untuk WC tahun sekarang ya masih belum bisa menyaingi tim-tim yang sangat mind blowing. Itu kebetulan aku masih hidup di WC 2020. Entah kenapa aku paling demen dengan nonton yang Artix. Kalau misalkan dibandingkan pas 62 dari segi penyajiannya. Iya sih, itu juga. Jadi video sih kalau aku dari data. Kalau misalkan dari combo juga aku nggak bisa. Iya, itu apa ya? Jujur aja ini pas di grup gua itu untuk untuk WC ini itu dadakan banget. Maksudnya teh si Fahri itu dia nggak ngasih kabar 2 hari sebelum deadline gitu. Iya. Dan si Fahri ini katanya dia mau ngedit dan kombonya dia itu ada di dia kan otomatis. Nah sedangkan kita udah punya 4 video gitu ya buat dikasih ke si Fahri, dan kata Fahri itu dia katanya oke, nanti malam gua edit, nanti paling besok gua kirim ke grup katanya. Udah gitu gak ada kabar nih kebesokannya dari dia. Di situ kita udah mulai panik. Udah gitu dia ngabarin lagi, gue masih di luar nih ya. Oke, gue tunggu sampai sore ya, gue bakal upload sore kan. Udah gitu sampai pas deadline banget dia belum ada kabar sama sekali. Nah pas itu gue tungguin sampai malam jam 10, 2 jam sebelum deadline. Akhirnya gue ngambil keputusan buat ngambil videonya Fahri yang versus gue di Facebook. Nah, udah gitu. Alah, aku baru tahu. Udah gitu, gue edit sendiri itu. Gue edit sesimpel mungkin. Gue bodo amat lah. Yang penting gue upload. Yang penting gue upload YouTube. Itu. Yang penting tim Indonesia kirim, udah. Gak malu-malu. Ngirim. Daripada nggak ngirim sama sekali, nggak ngirim sama sekali, gitu. Lebih baik gue ngirim gitu. Walaupun ya hasilnya ya belum memuaskan gitu. Ya jujur aja lah. Pas setelah setelah 2 hari setelah Lebaran, dia baru ngasih kabar katanya. Dia katanya bukan dirawat. Dia katanya kan dia pergi keluar kota nih. Kebetulan kondisi dia lagi batuk-batuk gitu. Nah pas ada checkpoint. Nah dia itu disangkanya corona, jadi dia langsung pindahin ke rumah sakit gitu sampai katanya seminggu gitu. Makanya ya udahlah, tidak apa-apa. Tapi Bang Fahri nggak kena gini kan? Nggak kena COVID? Enggak. Dia bilang enggak COVID. Terima kasih buat yang udah nonton podcast kami dari awal nyampe akhir. Ya, podcast ini cukup panjang untuk ngebahas PSBT kedua tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menonton. Dan bagi yang suka pada video ini, silahkan di like video ini. Dan jika ada tanggapan atau komentar tentang video ini atau bahkan hal lainnya yang ingin ditanyakan tentang IPSB atau bahkan pen spinning, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin berlangganan, silahkan aja klik tombol subscribe beserta loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi tentang video terbaru dari kami. Mantap. Kami dari PSB, see you next time.